boikot PPN 12%. Ini kayaknya menarik nih. Kenapa banyak banget orang yang akhir-akhir ini pada menolak PPN 12%? Sedangkan kenaikan upah minimum malah disambut dengan sukacita. Padahal kalau kita lihat lagi, kalau kita pikir-pikir lagi, ini tuh sebenarnya sebuah dilema di mana upah minimum naik, tapi salah satu penyebabnya adalah gara-gara PPN 12% ini. Coba deh dipikir-pikir lagi. Pemerintah tuh butuh dana lebih buat nutupin kebutuhan negara, termasuk biar bisa naikin upah minimum. Tapi masalahnya PPN 12% ini bebannya tuh langsung dirasain sama rakyat kecil yang sehari-hari harus berbelanja kebutuhan pokok. Jadi artinya apa, Bang Messi? Upah naik tapi harga barang ikut naik. Jadi sama aja kayak jalan di tempat. Bahkan nggak sedikit orang yang bilang, termasuk gua, kalau kenaikan PPN ini bikin daya beli masyarakat jadi turun. Ya emang iya sih. Tapi tunggu dulu. Sebenarnya nggak banyak orang yang tahu kalau sebenarnya PPN 12% ini nggak secara langsung dampaknya dikenakan ke semua barang dan jasa. Ada beberapa kategori barang-barang yang bebas PPN, terutama barang-barang kebutuhan pokok kayak beras, sayur, dan bahan makan lainnya. Ya soalnya nggak mungkin kan ya, misalnya beli kangkung ada PPN 12%, kan nggak masuk akal gitu ya, apalagi pedagang sayur pagi yang keliling di komplek. Jadi mungkin kekhawatiran bahwa semua harga barang bakal naik drastis itu sebenarnya agak berlebihan. Dan malah aturan PPN ini tuh cenderung lebih ketat untuk barang-barang mewah atau jasa tertentu yang dianggap bukan kebutuhan utama. Dan menurut gua malah kalau dipikir-pikir, dengan naiknya PPN 12% ini yang dikenakan ke barang-barang mewah aja, ini juga bakal melindungi masyarakat kelas menengah ke bawah dari kebiasaan konsumtif yang gak baik. Contohnya barang-barang seperti mobil mewah, perhiasan, gadget, high-end, atau iPhone itulah. Itu justru yang bakal dikenakan PPN 12%. Jadi kalau kita nggak beli barang-barang tersebut, sebenarnya dampaknya juga nggak akan terlalu besar sih ke pengeluaran sehari-hari kita. Tapi ya ini balik lagi ke persepsi masyarakat. Karena PPN adalah pajak konsumsi, apapun jenis barangnya, banyak yang merasa ini bikin semua jadi mahal tanpa benar-benar ngecek detailnya. Dan gua pun sebenarnya di awal iya sih. Dan emang agak setuju nggak setuju lah. Ditambah lagi sekarang ini cerita soal kondisi pasar tradisional sekarang juga nggak bisa dilepaskan dari perdebatan soal PPN. Penjualan di pasar-pasar emang udah nggak sebagus dulu lagi. Salah satu penyebabnya adalah banyaknya transaksi yang beralih ke platform online. Pedagang pasar yang dulunya hanya bergantung pada pembeli secara langsung, sekarang mau nggak mau ya harus ikut transaksi online juga. Tapi buat mereka ini mungkin ya seringkali jadi suatu hal yang sulit, suatu hal yang ribet tentu saja. Bayangin seorang pedagang kecil yang biasanya jualan sayur di pasar, sekarang mereka juga harus belajar cara pakai aplikasi, ngurus ongkir, bahkan harus ngerti aturan soal pajak di platform digital. Kalau sebelumnya mereka cuma mungkin mikirin dagangan dan harga barang, sekarang mereka juga harus tahu gitu gimana cara menghitung potongan biaya dari aplikasi, belum lagi adanya PPN 12% ini. Yang tentu saja bikin pedagang kecil malah makin jadi gak kompetitif kalau dibandingkan sama harga di toko-toko besar di platform online. Kalau kita lihat negara-negara tetangga, PPN Indonesia sebenarnya ya gak terlalu tinggi-tinggi banget sih. Tapi emang bisa dibilang yang tertinggi di ASEAN gitu lah. Misalnya nih, Malaysia dulu menerapkan GST atau Goods and Service Tax sebesar 6%. Ya ini PPN-nya Malaysia dulu ya, 6%. Tapi hanya dihapus karena dianggap memberatkan rakyat. Sebagai gantinya mereka mengandalkan SST atau Self and Service Tax yang lebih rendah, meskipun ya yang harus dikorbankan adalah berkurangnya pendapatan negara. Di Thailand PPN-nya hanya 7%. Dan tarif ini sudah bertahan selama bertahun-tahun. Namun, mereka punya kelebihan di sistem pelaporan dan pengawasan pajak yang lebih rapi, sehingga kebocoran pajak bisa ditekan. Dan di Singapura, PPN saat ini cuma 8%.
Tapi meskipun lebih rendah daripada Indonesia, pendapatan per kapita penduduk di sana itu jauh lebih tinggi. Dan Singapura mengandalkan efisiensi dan pengelolaan anggaran dan pelayanan publik. Sehingga rakyat juga merasa bahwa pajak yang mereka bayar tuh benar-benar kembali dalam bentuk pelayanan publik yang maksimal dan berkualitas. Dengan perbandingan ini muncul pertanyaan, mungkinkah Indonesia menurunkan PPN tapi tetap meningkatkan taraf hidup masyarakat? Jawabannya sebenarnya mungkin aja, tapi butuh reformasi besar-besaran. Kuncinya ada di efisiensi anggaran dan diversifikasi sumber pendapatan negara. Jadi Indonesia mungkin bisa belajar dari Singapura yang mengelola pajak secara efisien, memastikan setiap uang mereka benar-benar digunakan buat ningkatin layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Dengan begitu, rakyat mungkin bakal merasa pajak yang mereka bayar itu benar-benar bermanfaat buat diri mereka sendiri. Selain itu, pemerintah juga bisa mengurangi ketergantungan pada PPN dengan memperluas basis pajak lainnya. Misalnya meningkatkan kepatuhan pajak dari sektor-sektor besar yang selama ini kurang optimal, seperti pajak perusahaan besar atau digital e-commerce yang masih banyak bolong-bolongnya. Langkah ini mungkin bisa saja mendorong sektor UMKM agar lebih produktif dengan memberikan insentif pajak atau kemudahan akses teknologi. Kalau misalnya UMKM tumbuh, daya beli masyarakat juga mungkin bakal naik. Dan ini bisa mengurangi ketergantungan pada PPN yang tinggi atau tarif PPN tinggi. Sayangnya semua langkah ini ya bakal terasa sulit karena adanya dua hambatan besar, yaitu korupsi dan pungli atau pungutan liar. Di Indonesia, korupsi itu bukan cuma terjadi di tingkat atas saja. Dari kebijakan anggaran hingga implementasi di lapangan, kebocoran dana itu seringkali terjadi. Ironisnya, pajak yang dibayar masyarakat seringkali malah bocor ke kantong-kantong oknum yang nggak bertanggung jawab yang memperkaya diri mereka sendiri. Belum lagi adanya pungli yang merajalela di berbagai sektor. Dan bayangin aja, pedagang kecil yang udah pusing sama beban PPN dan persaingan online masih harus menghadapi pungutan yang gak jelas. Dari izin usaha, biaya distribusi, sampai restribusi pasar yang sering gak resmi. Semuanya tuh jadi beban tambahan buat pedagang-pedagang kecil. Kondisi ini tentu saja bikin masyarakat makin skeptis. Mereka mikir, ngapain bayar pajak kalau ujung-ujungnya cuma jadi bencana korupsi? Ini masalah kepercayaan yang serius. Karena tanpa dukungan masyarakat, sebaik apapun kebijakan pajaknya, hasilnya ya gak akan maksimal. Dan tahu kan sekarang alasannya kenapa masyarakat sering banget nyalain pemerintah, nyalain negara lain. Padahal ya emang secara SDM aja belum siap. Jadi kesimpulannya, apakah PPN 12% ini benar-benar masalah terbesar? Atau ini hanya puncak dari gunung es persoalan yang lebih dalam? Faktanya, kita punya banyak PR besar soal korupsi, pungli, efisiensi anggaran, dan transparansi kebijakan. Dan itu adalah akar paling penting dari sebuah permasalahan di negeri Konoha ini. PPN 12% mungkin ya bakal sulit buat dihindari dalam jangka pendek, terutama dengan kebutuhan negara yang terus meningkat. Tapi ada jalan keluar yang bisa membawa perubahan nyata. Pemerintah harus berani melakukan reformasi bukan hanya pada kebijakan pajak, tapi juga pada cara anggaran dikelola dan bagaimana kepercayaan masyarakat bisa dikembalikan. Mungkin Indonesia ya sekarang ini belum bisa lah menurunkan PPN seperti Thailand atau Singapura. Tapi kita bisa mulai dengan memastikan bahwa setiap rupiah-rupiah kecil yang dipungut benar-benar digunakan untuk kepentingan rakyat. Transparansi dan pemberantasan korupsi bukan cuma sekedar janji, tapi harus jadi prioritas nyata. Dan pada akhirnya rakyat hanya ingin merasa bahwa pajak yang mereka bayar punya dampak positif untuk kehidupan mereka. Kalau pemerintah bisa membuktikan ini, bukan nggak mungkin masyarakat akan mendukung PPN berapapun besarnya, bahkan tanpa perlu pemaksaan. Tapi kalau kepercayaan terus terkikis, apapun kebijakan yang dibuat, hasilnya ya akan tetap sama. Penolakan, skeptisme,
dan rasa frustasi masyarakat. Jadi harapan itu ada, tapi semuanya bergantung pada langkah nyata yang bakal diambil oleh pemerintah. Oke, mungkin itu aja yang pengen gue sampaikan di video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan tentu saja gue masih menunggu head komen kalian di kolom komentar di bawah. Gue Alfi Ferdianto, sampai jumpa di video berikutnya.